Oke, assalamualaikum mas bro ya. Kembali lagi tanya di Fajar Daily. Kali ini kita bahas tentang atap dari baja ringan ya. Sesuai di toko kita jualan atap baja ringan ya. Di sini kita akan share apa sih keunggulan dan kelemahannya. Kita bahas kelemahannya dulu mas bro ya, biar mas bro itu bisa bandingin dengan rangka atap yang lain. Kayu misalnya kan, musuhnya kayu kan, baja ringan. Oke, tapi sebelumnya lo bentuk like ya dan subscribe channel ini mas bro, dan share jika dirasa bermanfaat. Dan kita akan share info buat mas bro biar jadi perbandingan dan istilahnya itu menimbang-nimbang lah mau pakai rangka atap mana. Oke, kelemahan atap baja ringan yang pertama mas bro, ini adalah dia itu rawan banget dengan angin ya, musuhnya. Oke, banyak kejadian yang atap baja ringan itu ngelongkap kena angin gede. Jadi kalau misalnya daerah mas bro itu anginnya gede banget, itu sebaiknya ya dipikirkan ulang kalau mau pakai rangka atap baja ringan mas bro, karena dia hanya mainnya baut ya, baut roving, dan karena dia ringan dan kalau ama angin musuh banget dia seperti itu. Apalagi si atapnya itu pakai genteng metal atau spandek, wah tambah lagi mas bro, ini rawan banget kalau di tempat yang berangin. Seperti itu mas bro. Oke, yang kelemahan yang kedua. Kelemahan yang kedua adalah kurang kuat ya. Jadi atap baja ringan itu kurang kuat nahan beban. Ada banyak kejadian ya. Contohnya baru beberapa minggu yang lalu ya, ada yang viral. Suatu keluarga tertiban rangka atap baja ringan karena dia pakainya genteng tanah. Jadi karena dia bebannya gede, genteng tanah berat, baja ringannya yang masang mungkin kurang oke, ambles ke bawah, ngebrukin orangnya. Padahal nggak ada angin. Berarti kan musuhnya bukan angin doang, tapi daya tekan atau daya tahan beratnya itu kurang gitu mas bro. Jadi ini bisa jadi pertimbangan bagi mas bro yang pengen genteng ya, atau pengen pakai genteng tanah, itu sebaiknya perhatikan banget kalau mau pakai atap baja ringan. Sebenarnya sih mungkin karena main ketebalan. Nah, ini kelemahan berikutnya mas bro. Jadi hati-hati ya, karena kita ya sayang nyawa gitu mas bro. Oke, kelemahan yang ketiga mas bro itu adalah cara pemasangannya. Jadi pemasangan atap baja ringan itu nggak boleh sembarangan kayak kayu ya. Jadi nggak semua orang itu bisa ngerangkai atau ngerakit rangka atap dari baja ringan mas bro. Kenapa? Kalau misalnya asal-asalan ya tadi bisa ambruk mas bro kalau misalnya kena beban. Sebenarnya bisa sih pakai genteng tanah, tapi harus yang kerapatannya harus dijaga, harus silang-silangannya itu harus bener-bener yang kuat dan pas gitu. Nggak boleh ada yang leok satu ambruk semua mas bro. Jadi emang harus bener-bener pilih tukang yang memang berkompeten di bidang baja ringan. Karena orang yang suka masang misalnya reng usuk kayu itu belum tentu bisa masang baja ringan mas bro. Jadi kalau misalnya mas bro bangun rumah, kayak kita juga bangun rumah, rangkanya pakai baja ringan, itu kita borong ke beda orang. Jadi yang ngerjain bata, yang lain lah selain atap itu orangnya sama tukangnya. Tapi khusus untuk atap kita manggil orang lain yang memang bener-bener dia kompeten di bidang itu. Jadi kalau udah naik rumahnya, kita langsung manggil orang buat masang atap baja ringan, terus yang lain ngerjain yang lain gitu. Jadi orang yang tukang batunya itu nggak megang atap sama sekali. Seperti itu bisa jadi pertimbangan kalau memang pengen tetap pakai rangka atap baja ringan ya, biar nggak ambruk ngebruin kita gitu. Oke, kelemahan yang berikutnya atau kelemahan yang keempat mas bro, nggak bisa diekspos. Beda dengan rangka kayu, terutama jati ya. Kalau jati bisa bikin joglo seperti itu kayak rumah nenek kita, itu nggak usah dikasih plafon. Wih, cantik banget mas bro. Rapi, cantik, kayu ya. Wah, mantap. Kelihatannya tuh mahal. Karena atap kayu tuh, wih, mahal ya. Keren banget rumahnya. Kalau misalnya baja ringan tuh kayak gimana gitu. Kelihatannya tuh murah gitu. Nggak bisa diekspos karena kelihatannya murah. Coba deh kalau misalnya masang genteng ya. Genteng pakai rangka atap baja ringan belum di plafon, terus makhluk di bawah. Coba deh lihat ke atas, gimana perasaannya. Pasti pengen cepet-cepet tuh ditutup. Percaya deh sama kita. Kalau nggak percaya coba dulu. Kayak kita itu dulu gitu. Ini harus cepet ditutup nih plafonnya, nggak bisa ya, tetap harus. Biasanya kalau misalnya di desa-desa itu plafonnya belakang lah, nggak apa-apa, nyicil kan gitu kan. Udah, yang penting tegak payung, selesai ditempatin, pasang jendela pintu, nggak apa-apa plafon belakangan. Tapi kalau mas bro pakainya rangka atap baja ringan, pengen cepet-cepet langsung ditutup.
karena memang kurang bagus banget kalau dari bawah itu. Kayak apa gitu Kak. Jelek lah pokoknya, bahasanya seperti itu. Jadi kurang pas lah, atau kurang, kita itu kalau ada orang lain yang namu itu kayaknya kurang gimana gitu. Jadi pengen cepat-cepat ditutup. Oke, kelemahan yang berikutnya Mas Bro. Kelemahan yang berikutnya dari rangka atap baja ringan ya, itu dia itu kurang fleksibel ya. Kalau menurut kita itu kurang fleksibel. Jadi kalau misalnya Mas Bro mau bentuk-bentuk atapnya yang misalnya itu unik dan aneh ya banyak kan pengen yang aneh, trapesium plus apa gitu depannya kan dibikin seperti itu tuh bikinnya lumayan ribet, sulit banget. Jadi kalau misalnya Mas Bro pakai tukang yang ahli pun mereka butuh waktu buat bikin seperti itu. Beda kalau kayu banyak banget bentuknya, banyak banget variasinya gitu ya. Tapi kalau baja ringan tuh enggak. Nah, itulah kelemahan-kelemahan atap baja ringan Mas Bro. Yang paling fatal yang ambruk tadi ya. Jadi kalau misalnya atap baja ringan plus genteng tanah jadiin satu, itu hati-hati banget. Harus istilah itu semerawut. Lah ini kelemahan juga nih, kelemahan baja ringan. Kalau misalnya Mas Bro itu pengen kombinasikan baja ringan dengan genteng tanah, itu harus rengket ya, bahasanya itu banyak yang dipakai gitu biar penopangnya kuat. Dan kalau dilihat tuh semerawut, bener semerawut bentuknya itu. Wah, gini-gini lah pokoknya. Mas Bro bisa lihat di gambar kita yang kita tampilkan ini. Oke, itu kelemahannya ya, ada 6 poin. Kelebihannya ada juga Mas Bro. Kelebihan dari rangka atap baja ringan tuh yang pertama murah. Kalau sekarang loh ya, harga yang sekarang 2020 2021 dan berikutnya kayaknya rangka atap baja ringan tuh lebih murah dari kayu untuk saat ini ya. Kalau zaman dulu kita nggak tahu. Kalau sekarang jelas lebih murah rangka atap baja ringan. Oke, terus yang keunggulan berikutnya itu mudah banget didapat. Tuh keunggulan. Terus yang berikutnya tuh ringan ya, gampang mobilitasnya, itu juga kelebihan juga. Terus untuk kelebihan berikutnya itu pengerjaan cepat banget ya, cepet ya, itu juga kelebihan kan gitu. Harganya murah, cepet ya kan, keren banget kelebihannya. Oh ya, ada satu kelemahan lagi Mas Bro. Ini khusus bagi Mas Bro yang istilahnya tuh main borongan ya, Mas Bro borongke. Kalau misalnya rumah kita tuh dibuat, kita borong tenaga aja, barang kita sediain, bikin atap kayak gitu, kayak gini konsepnya, minta biaya berapa, deal, kita bayar set. Untuk semua baut, semua roofing, atapnya, baja ringannya kita yang sediain. Mereka cuman sedia alat doang. Itu kayak gitu ya kalau kita. Tapi kalau Mas Bro itu borong full, atapnya tolong diatepin. Kira-kira biayanya berapa? Itu semuanya. Si pemborong yang nentuin belinya gitu ya, borong full atau itu rawan Mas Bro. Karena apa? Baja ringan itu banyak banget ketebalannya di toko, karena kita udah kerja di toko bangunan, jadi kita tahu di sini ada banyak banget ukurannya ya. Berapa ukurannya? Ukuran yang baja ringan kan kebanyakan yang dijual di pasaran 75 ya, 0,75. Nah, itu ada yang asli, yang paling tebal ya, 0,75 kali 0,75. Jadi ketebalannya 75, untuk itunya 75 gitu. Jadi 75 itu yang full lah seperti itu. Dan ada lagi yang 75 kali 65, 75 kali 70, 75 kali 65, 75 kali 60, 75 kali 50, 75 kali 55 gitu. Paling rendah itu adalah 75 kali 55 ya. Berarti itu kan dari itu kurangi 55 lah. Itu ada berapa tingkat? Ada 6 atau 7 tingkat gitu. Jadi satu baja ringan itu ada 7 tingkat Mas Bro ketebalannya. Jadi memang di sini kalau bagi yang awam sih saran kita itu mending ke toko bangunan, beli sendiri barangnya. Terus Mas Bro borongke tenaga atau borongke jasanya doang gitu. Saran kita seperti itu Mas Bro ya. Kalau misalnya Mas Bro tuh awam. Kalau di toko bangunan insya Allah nggak bakal bohong. Karena biasanya kalau toko bangunan tuh ada pilihan-pilihan. Mau harga ini, harga ini. Nggak mungkin toko bangunan itu jual barang yang lebih tebel dijual lebih murah, atau barang yang lebih tipis dijual lebih mahal. Karena kelihatan di situ udah ada bandingannya gitu. Dipegang pun kelihatan kok. Yang 55 kali 0,75 dibandingin 65 kali 75 itu beda. Dipegang gini aja udah beda. Apalagi yang 75 kali 75 itu beda banget. Karena ada pilihan, jadi nggak bisa mungkin bohong. Toko bangunan juga nggak bakal bisa bohong walaupun dia pengen bohong. Tapi kalau pemborong kan cuma satu jenis yang dibeli.
Kita membandingin nama apa kan gitu. Maksudnya, paham di sini Mas Bro ya. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel Mas Bro dan share. Sampai ketemu di video berikutnya.